Pokoknya gini, kamu jangan nanya orangnya udah datang atau belum. Kalau dia PO jam 12, mau orangnya datang nggak datang, kalau nggak ada informasi dari depan, pokoknya dapur harus ngerjain sesuai dengan reservasi. Kamu nggak usah ngurusin dia udah datang atau belum, itu udah urusannya Tito, Irwan, Ojak. Porsi harus konsisten loh, Yon. Nggak boleh banyak dikit loh. Kalau kebanyakan kamu harus kurangin, Yon. Iya kok. Jangan sampai nanti orang datang, oh porsinya sabruk-abruk nih banyak banget. Nanti dia datang lagi, beda. kok nggak sama gitu loh. Nano, nggak boleh. Nggak, udah dibumbuin kan? Udah. Digoreng lagi tuh gua apa? Biar nggak ini. Lu jangan ngide, nggak boleh. Halo Ibu, selamat siang. Ibu izin konfirmasi, ada yang ulang tahun Ibu hari ini? Iya. Ibu, oh. Kalau memang misalkan ada ulang tahun Ibu, dari Korajun tersendiri kita ada fasilitas Ibu, nanti kita buatin waffle. Oh, boleh. Iya, boleh Ibu. Tapi bukan ulang tahun person, ulang tahun line dance kita. Oh, ulang tahun Lenden, kirain ulang tahun person Ibu. Oh, bukan. Kalau line dance nggak dapat ya? Ditunggu. Tetap dapat lah, walaupun satu kan. Oh, boleh Ibu ditunggu sebentar ya. Sama-sama Ibu, mari Ibu, silakan. Buatin komplimen waffle 1 Mam buat yang ulang tahun. Boleh. Oke. Halo semuanya, selamat pagi sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita ada di Corazon Restaurant Coffee ya. Hari Selasa. Hari ini ada beberapa aktivitas yang harus gua lakuin yang sifatnya manajerial juga, dan hari ini Corazon cukup ramai ya. Kita hari ini yang jelas saja udah ada reservasi 30 pax ya. Di bawah ini sudah berlangsung kurang lebih 10 pax, dan di atas di lantai 2 akan berlangsung reservasi sebanyak 20 pax. Jadi total ada 30 pax reservasi di luar tamu-tamu walk-in ya teman-teman ya. Oke, hari ini juga setelah teman-teman nonton episode-episode kemarin ya, akhirnya menunya udah kita finalisasi, yang dimana pada akhirnya kita sudah merealisasikan menu-menu yang sering dikomplain dengan resipi-resipi baru yang kemarin sudah kita R&D. Puji Tuhan juga kemarin keluarga owner datang dan makan. Semua menu yang kita R&D ulang, yang kita bikin standarisasi baru, dicobain semua, dan gue sangat bersyukur responnya dari keluarga owner benar-benar positif semua. Bahkan sampai ibu owner bilang bahwa spaghetti bolognese katanya enak banget yang sekarang. Wow ya, gue cukup happy lah ya, diterima banget resep-resep gue. Dan nanti kita bakal cobain juga ya semua menu-menu yang kita R&D ulang, bakal kita order, bakal kita cobain, dan gue akan honest review juga semua resep-resep gue dan masakan anak-anak. Semoga sih memang sesuai dengan ekspektasi dan bisa menjadi rekomendasi baru buat teman-teman semuanya yang mau makan dan menikmati suasana di Corazon ya. Ya, hari ini beraktivitas seperti biasa di Corazon. Udah lama juga nge-showing ke teman-teman. Apa aja yang bisa teman-teman dapetin kalau misalkan teman-teman main ke Corazon. Yang pertama, pastinya kita di sini ada fasilitas namanya playground ya. Ada puter-puteran, ada prosotan, terus ada jungkat-jungkit ya. Nah, ini fasilitas untuk anak-anak yang datang bersama keluarganya bisa menikmati playground kita ya, playground sederhana. Terus dengan di sini kita ada fasilitas juga kolam ikan. Di sini kurang lebih 500 ikan kalau nggak salah. Dan ini bisa feeding ya. Untuk makanan ikannya beli. Gua sering banget kalau lagi ke Corazon sendiri, kerja tuh di dekat kolam ikan di sini nih, di payung. Kerja sambil ngeliatin ikan, ini tuh wow, enak banget. Makanya belakangan waktu ini banyak orang-orang kantor yang WFC ya bahasanya ya, atau work from restaurant, work from cafe di sini gitu, banyak yang suka meeting-meeting karena memang suasana enak banget. Terus teman-teman juga bisa lihat ya, kondisi lingkungan yang asri banget, enak banget ya buat menikmati hari, menikmati suasana gitu ya. Ya, di lantai 1 ya, di lantai 1 total capacity kita ini 200,
terbagi menjadi 2 area, yaitu indoor dan outdoor. Outdoor ini area payung-payung ini ya, ini semuanya smoking. Dan di area ini ke dalam ini non smoking ya. Nah, ini total ada 200 packs. Terus kita di dalam ini juga teman-teman bisa memilih beberapa tipe meja makan. Meja kotak ya, ini biasa work family jadi bisa disatu-satuin. Terus ada yang meja sofa ya. Ini full sofa bisa muat 12 orang. Ada ya juga yang kombinasi kursi dengan sofa ya. Ada juga kita yang pakai round table gitu ya. Ya lanjut yuk, kita lihat yuk di atas. Oh ini ada bar kita nih ya, ini bar kita. Bar kita super proper ya. Kita di sini biji kopinya pakai biji kopi yang bagus, kerjasama dengan salah satu kafe yang cukup terkenal di Jakarta. Karena kenapa? Anak-anak dari owner itu penggila kopi semua, jadinya makanya standarisasi untuk kopi-kopi kita di Corazon tinggi banget. Dan apalagi gue secara pribadi gue penikmat espresso ya, jadi gue juga sangat punya standarisasi yang cukup tinggi untuk perkopian. Ya, ini kita ada di lantai 2. Lantai 2 kita juga kapasitasnya 200 ya. Hari ini ada reservasi yang 20 packs itu di atas. Mereka minta makannya di luar, nanti di meeting room baru mereka mau kegiatan ya. Nah ini area stage kita yang biasa kita pakai untuk live musik di hari Sabtu malam ya, area stage. Terus ya ini area meeting room kita ya. Meeting room kita ada 3, 1, 2, 3 ya. Nah ini 20 orang. Dia maunya makan di luar, fasilitas meeting roomnya di dalam. Nah ini 3 meeting room kita semua bisa dijebol jadi 1. Karena kita pakai connecting door. Bukan connecting door, apa ya bahasanya? Partisi, sorry. Nah ini semua bisa dibuka. Satu ruangan bisa 10-15 orang ya. Tapi kalau misalkan setupnya teater atau standing malah bisa mungkin 100 kali. Oke, gitu aja. Sekarang jam setengah 12, makanan semuanya atas bawah, reservasi mintanya jam 12 ready. Yuk kita ke kitchen dulu ya. Itu buat mana? Itu. Emang minta dinyanyiin juga? Nggak usah, kan itu kan ulang tahun komunitas, bukan orang pribadi. Lu mau ngasih anniversary apa? Sama ulang tahun line dance, gue gamparin lu. Itu di atas, walaupun masih siang, kalau ada tamu, lampu tetap harus nyalain. Suasananya jangan kayak warung remang-remang. Nyalain lampu semua, itu gelap banget. Nyalain. Jangan dong. Tamunya udah datang di atas. Yang nyeting audio siapa dia? Tamunya kan? Iya. Ah, udah nyalain dong lampunya. Jangan kayak warung remang-remang, nggak boleh. Goyong udah goreng, goyong. Jangan kelamaan mikro goyong, nanti nggak enak, dagingnya keras. Ini yang lantai 2, 20 orang, ambil paket ber-10 kali 2. Ini yang di bawah tadi, ibu-ibu line dance, cemilannya udah keluar. Oh, paket ber-10 juga, aduh puji Tuhan. Nah, jadi just for information ya, paket ber-10, paket ber-5 di Corazon ini, semuanya juga baru gua revisi ya, teman-teman. Jadi, semuanya jauh lebih worth it, lebih teratur, lebih tertata, lebih bikin nyaman customer ya. Ya, nggak semua gua bisa infoin secara detail ke teman-teman mengenai perkembangan dan apa yang terjadi sama Corazon. Kadang ada hal-hal manajerial yang memang kita tidak bisa sounding atau expose terlalu luas gitu ya. Seperti kalau ada meeting dengan manajemen dan lain sebagainya. Seperti yang mungkin teman-teman juga tahu, idealisme gua dan karakter gua cukup keras pada sebuah produk, apalagi kayak Corazon gua udah merasa seperti rumah atau bahkan restoran gua sendiri. Jadi gua kadang punya idealis yang memang menurut gua ini terbaik untuk Corazon, ya gua akan fight gitu ya. Paket-paketan ini habis gua ganti semua. Kita juga lagi bikin promo Weekday Fest ya, itu menarik banget promonya. Juga belum lagi diskon Koko Kuliner ya, yang diskon 10% tanpa syarat. Oke, kita udah mau ngerjain ini. Teman-teman enjoy di video Corazon hari ini. Sekarang 12.15. Sekarang jam 12.15. Ayo, sikat. Nanti orangnya nanyain makanannya mana gitu. Yang satunya udah pada datang belum, yang satu PO? Udah semua. Oh, 2 PO itu udah datang semua? Ini yang line dance kan udah lengkap. Kalau yang ini, yang di atas VIP yang 20, ini kan udah lengkap orangnya. Ya, udah. Tapi pokoknya gini, kamu jangan nanya orangnya udah datang atau belum. Kalau dia PO jam 12, mau orangnya datang nggak datang, kalau nggak ada informasi dari depan, pokoknya dapur harus ngerjain sesuai dengan reservasi. Kamu nggak usah ngurusin dia udah datang atau belum, itu udah urusannya Tito, Irwan, Ojak. Urusan kita pokoknya lu minta makanan jam 12. Pokoknya makanan gua jam 12 keluar. Kenapa? Kalau misalkan tau-taunya tamunya datang rame-rame, mau langsung makan, kamu nungguin mereka, ayo, yang terjadi apa? Bentrok.
komplain. Nah, saya kan minta jam 12 makanan saya. Kok saya datang nggak ada yang siap? Ayo, ya. Pokoknya gitu. Kamu harus ingat loh ya. Ini jam 12 kurang 15 belum ada yang masak. Semuanya digoyang. Semua. Anak depan nggak ada info kan, telat apa segala macam kan? Nggak ada, udah masak dong. Gimana tangan lo, udah bener? Blow on sih lo. Kan gue udah berapa kali bilangin jangan pakai itu. Terakhir kan gue bilangin kan, kenapa masih dipakai kemarin? Ngeyel. Pakai chopper kan lebih aman, tinggal klek doang pakai. Untung nggak buntung jari lo. Sian kamu masih umur segini nanti jari lo hilang satu lo. Mau kerja susah, ngerti nggak? Mie goreng ayamnya 3 ya. Mantap, ini apa? Mie goreng siput kok. Minta itu, daun wansui. Putri, taburan ini. Ya, Langsung jalan keluar. nih. Mau minta daun wansui dulu. Dan wansui di sana. Buat apa? Itu beresin dulu, langsung taruh ke situ. Bagi 3 dulu. Udah. Nggak usah, cukup. Udah dulu. Udah, yuk. Rapin. Apa aja, Wira? Kurang mentai tadi berapa? 3 kok. 3. Kuah kari. Cobain dulu, Yon. Udah kok. Udah, oke. Nggak keasinan, nggak pedesan kan? Tadi ikan bakar berapa ya? 2 kok. 2 ya? Oke. Nasi goreng tadi ini seafood semua? Mie goreng siput 6. 6. Mie goreng ayam 3. Patri, jalan. Ayam udah ada? Ini ayam. Oh, itu ayam. Pangsit udah jalan belum? 3 porsi ya? Pakai sendok aja dulu. Boh, ini gila porsinya, coy. Porsi harus konsisten loh, Yon. Nggak boleh banyak dikit loh. 5. Kalau kebanyakan kamu harus kurangin, Yon. Iya kok. Jangan sampai nanti orang datang, oh porsinya sabruk-abruk banyak banget. Nanti dia datang lagi, Beda. kok nggak sama gitu loh. Jadi kamu harus selalu disesuaikan dengan standar kita. Ya kalau kayak lagi rame kan koki masak sekalian. Tapi tetap kamu yang diceker harus ngeluarinnya sesuai dengan standar kita. Buset. Ya, udah. Nih, kasih garnish. Kangkung berapa itu? Kangkung apa ini? Balacan ya? Ini bawang putih kok. Oh, bawang putih. Agak asin apa gimana? Asin banget. Iya kan? Balikin, suruh tambahin air. Asin, Pak. Asin banget, Pak. Asin. Kejar mau asin. Ya, bawang putih. Oh, asin. Tambahin air aja kata Koko. Tambahin air, kentalin. Iya. Sausnya masuk ya, jangan enggak ya. Iya. Oke, good. Ini udah kok. Coba kok. Kamu udah cobain? Udah. Oke. Oke. Sapinya mana? Oh, Brokoli ini sapi beef Afif. Main ngeblank lagi ini. Apa itu, Pak? Balacan ya? Balacan 2 ya? Ya, kok. Mana sendok gua? Dah, lu pakai sendok gua lu, kurang aja lu. kok. Gua tabok lu, Yon. Oh, sendoknya pada habis kemana? Nih, Nih, kasih ini. Kuahnya jangan dipakai ya. Agak asin. agak asin, Agak asin, tapi iya. dia ada pedes-pedesnya, Iya. jadi masih oke lah. Iya, maksudnya berarti kuahnya nggak usah Iya, terlalu benar, gitu. kangkungnya aja. Kulit tahu udah belum, brother? 6 ya? Ayam hiji deui. Bisa nggak? Hati-hati. Yuk. Kamu ngerjain mana duluan? Atas ya, Wan? Ya, oke. Oke, sip. Nasi masih kurang berapa ini? Nggak ada yang ngomong. Ojek ada pulpen nggak? Kulit tahu atas. Tanggung, Jak. Iya. 3 lagi 6. Nasi putih 10 udah belum yang di sana? Belum ya? Kerjain bawah dulu ya. 7, 3 lagi. Ikan bakar udah keluar ya, Bro? Udang telur asin juga udah. Saus mentega. Hold dulu, sebentar. Mentega 3, bawah dulu. Bawa dulu. Ya. Ayo, bawa dulu. 219. Kangkung balacan, mana kangkung balacan sini? Biar diselesain satu-satu. Kangkung balacan 2 porsi. Ya, bawa dulu, bawa dulu. Yang di bawah nasinya 11. Ada tambahan 1. Ayo naik. Cuy, kitchen. Mushroom brokoli 4. Mushroom brokoli dulu. 2, 3. Mushroom brokoli 4. Oke.
Nasinya 11 loh ya. Udah, 10 apa 11? Nah, masih ada satu lagi berarti 11, jangan salah. 4, masuk brokolinya 4, kangkung bawang putihnya 4. Kangkung bawang putih yuk, ke atas. Ya, ke atas juga, kangkung bawang putih 4. Terus ayam menteganya 6. Udah semua, mie masih ada nggak? Udah, semua ya? Tuh, 30 baru jalan, di depan datang lagi 10 orang. Wira utang combo lokal berapa? 3, ya oke. Itu bawah, ntar dulu aku cek dulu. 215 ya. Cina di mana? Atas apa bawah? Kamu di mana? Di bawah. Oke, good, selesai ya. Bawah berapa orang, Wan? 11 orang. Oh, baby chair ya. Area. Yang bersih ya? Sini aku aja. Permisi. Untuk kursinya udah cukup? Kurang meja satu lagi. Halo, Bapak. Permisi. Permisi sayang. Oke, sudah ya. V60 ada. Beansnya kita mix sih, house blend 40-60. V60 aja. V60 1, kopi cube-nya 1. Thai tea-nya manis, kalau kurang nanti bisa ditambah gula atau ditambah susu sih sesuai selera. Thai tea kita juga cube. Kalau yang base-nya kita di gula arennya nggak bisa karena kita udah bikin banyak, kita masukin ke kaleng. Kalau nggak mau yang terlalu manis bisa ke healthy drinks kita, Bu. Nggak pakai gula. Orange ya pakai simple syrup ya. Healthy drinks kita nggak pakai gula, pakainya madu manisnya. Nah itu betul. Lebih rekomen sih kalau buat yang nggak mau konsum gula terlalu banyak ya. Vitamin C booster 1, itu campuran buah sama sayur. Paut telur asin ada, somai ayam atau somai udang, tante ada 2 jenis. Ada somai ayam, ada somai ayam udang. Yang ayam udang ada, somai ayam udang 1, paut telur asin 1. Kamu ke kitchen, tadi kata Yono pas ngerjain ini, dimsum banyak yang limit. Kamu confirm nih, nanti udah order-order, banyak yang sold ya. Confirm ke kitchen apa aja menu yang limit. Paut coklat 1, mantau goreng 1, freshnya 1, buat dedeknya apa buat dewasa? Bumbunya kita ada sedikit chili powder ya, mau garam aja, berarti ori aja ya, garam aja ya. Oke, ada lagi, mie godok Jawa pedas ya, ikan goreng yang, kalau yang fresh gurame sama nila, yang hidupnya, yang gurame. Nila goreng ya, nila goreng terbang ya kita bilangnya ya. Oke, bumbunya mau dipisah atau nggak usah, digoreng terbang aja, berarti sambal mah mau ya. Nasi putih tadi baru 1, mau berapa? Jadi 2 ya. Best sellernya ada di udang telur asin kalau best sellernya ya. Udang bakar ya. Udang bakarnya yang apa? Madu atau saus corazon. Corazon dia ada sedikit pedesnya. Kalau madu dominan manis. Apa tuh? Yang bakar corazon ya. Ada lagi. Minumnya boleh. Yang mana Pak? Biscoff ya. Si booster 1, ada lagi. Beef burger 1. Cekernya mau berapa Pak? Ceker 1 ada lagi. Cukup ya. Oke baik. Terima kasih. Ini yang kering ngetapnya nih. Ini kayaknya kalian kena air nih, warnanya jadi pucat. Lu bumbuin semua ya? Lu lihat? Hah? Mana? Nggak boleh. Nggak, udah dibumbuin kan? Udah. Digoreng lagi tuh gua apa? Biar nggak ini. Lu jangan ngide, nggak boleh. Ngaco aja lo. Nggak apa-apa, goreng lagi aja, jangan dong. Buat anak-anak kelojotan nanti. Pada ngide, gua gampar-gamparin nih. Emang ini mau western, paling western bangetan. Well done, barbecue. Barbecue kalau terlalu kental ditambahin susu dikit ya. Boleh juga. Lu manasin air berapa ini? Kita goreng kering. American burger kurang apa? Udang bakar udah jalan. Mie godok yang pedas udah jalan juga. Yang satu udah, pedas kan? Pedas nggak? Yang satu tadi pedas nggak? Dikasih pedas? Udah, oke. Ya, nila goreng keluar. Buat apa? Oh, buat ikan bakar. Dodong, minta limo buat ikan bakar, ikan goreng. Corazon Fresh tadi udah keluar 1 ya? Ada 2 kan? Jadi 1 udah keluar. Yang garam aja yang belum. Bener nggak? Ya. Fresh 1 udah katanya. Udah apa belum Wira? Udah itu keluarin aja. Keluarin. Nah, udah. Mie godok pedas 2. Mana sih? Gue cobain dulu. 2 pedas, 2 lagi pedas banget loh. Ya. Western ada meat lover ya.
Yang pertama pedas banget. Ya. Mana ada pedasnya? Cabenya itu dipotong di... Oh, tak pakai cabai iris. Biasain, dicobain. Bikin apa-apa dicobain. Satu medium nggak Pak? Ya kamu ingat-ingat aja. Medium well ya. Well done, medium well. Medium. Ya udah medium berapa lama kalau dagingnya segini? Bentar aja sih, Kos. Ya 2 menit bolak-balik udah beres. Bawang putih yang digoreng tak? Tak, ya. Corazon slice yang garam doang udah. Medium well done. Tinggal sama ayam udang sama bapok tausa. Ya, ceker. Nggak usah. Ya. Dimsum beres semua ya, coba cek. Tinggal pizza sama chicken teriyaki. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya. Waduh, luar biasa nih siang hari ini. Corazon rame banget, luar biasa. Terus sekarang kita mau makan siang. Sekalian nge-review menu-menu yang habis kita R&D bersama dengan manajemen ya. Dan juga tim dapur pastinya. Nah, di depan gua udah ada beberapa makanan yang kita sudah finalisasi teman-teman ya. Oke, yang pertama ini ada sapi lada hitam. Terus selanjutnya ini ada sapi Mongolian. Di sini ada ikan gurame saus Thai. Terus ada spaghetti bolognese ya. Dan yang terakhir ada saus barbecue yang ada di Corazon. Kita revisi ya. Semua menu yang ada di sini yang gue sebutkan tadi itu kita benar-benar revisi secara total ya. Untuk saus barbecue nanti kita bakal cobain pakai french fries aja ya. Kalau ordernya stick kemahalan. Jadi kita nanti cobain saus barbecue-nya pakai french fries. Di depan gue ini ada 2 yang masih akan gue promosikan, yaitu masih existing. Nasi goreng kari ala Corazon Resto, 100% resepi gue yang teman-teman bisa coba ya. Nasi goreng yang premium, disajikan dengan emping dan daging sapi yang potongannya besar-besar sekali ya. Selanjutnya, ini saat ini menjadi salah satu menu favorit gue juga di Corazon ya. Ini gue baru beberapa kali nyobain dan menurut gue ini enak banget dan nagih banget ya. Sup ikan mala ya. Bisa teman-teman pilih ini pakai gurame atau pakai ikan nila ya. Sup ikan mala isinya ada ikan, gue pakai gurame di sini ya. Daging, terus kuahnya itu punya cita rasa asam, pedas gitu ya. Terus ada malanya gitu ya. Nah, paling yang gua nggak suka dari menu ini cuman si biji-biji malanya ini kalau lagi anak-anak bikinnya kebanyakan agak ngeganggu. Tapi for sure ini enak banget. Untuk satu porsinya sendiri dia ada sapo tofu, terus ada sayurannya berupa pokcoy ya. Terus kuahnya pedas, seger, ini asik banget. Gua lagi suka banget. Berapa kali gua makan ikan mala ini dan menurut gua ini sop ikan yang lagi gua suka banget. Yang sop ikan kuah kari juga enak banget. Masing-masing punya nilai plusnya lah ya. Tapi sejauh ini dari semua sop ikan yang ada di Corazon, satu sop ikan kari ya, dia rasanya lebih bold. Kalau ini dia lebih light tapi dia toppingnya lebih banyak. Ada tahu, ada sayuran dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada di 5 produk yang sudah kita R&D, Research and Development ya. Ini ada sapi Mongolian, ini resipinya benar-benar kita ubah karena waktu itu berapa kali dapat komplain dari orang manis sekali. Terakhir itu kenapa kita lakukan revisi segera karena dikomplain sama keluarga owner pas bikin acara pakai catering dari Corazon dan bener-bener pas gua coba manisnya banget. Jadi akhirnya resepnya gua R&D ulang. Terus yang selanjutnya ini ada sapi lada hitam ya. Sapi lada hitam ini gua nggak tahu ya ada masalah di mana. Awal-awal gua datang ke Corazon tuh kayaknya fine-fine aja, cuma kok lama-lama kok jadi rasanya kayak sapi kecap atau sapi saus tiram, tidak terasa ladanya, rasanya juga kok aneh gitu ya. Akhirnya kemarin gua kasih resipi gua, cuman memang katanya anak-anak ladanya kurang berasa. Ternyata problemnya bukan di resipi, tapi di lada hitamnya. Nah, ini juga menjadi satu pembelajaran buat teman-teman semuanya yang lagi bikin bisnis F&B ya. Kalau beli lada halus itu hati-hati, karena nggak semua pedagang tuh jujur. Nah, kalau kita beli lada yang sudah digiling dari pabrikan atau lada di pasar gitu ya, mereka seringkali itu dicampur, jadi tidak murni lada. Makanya rasanya tidak bold ladanya. Nah, akhirnya karena kurang terasa ladanya, akhirnya kita beli ladanya yang whole dan kita giling sendiri. Jadinya kita pakai
lada hitamnya yang crack ya, yang ngancurin sendiri. Dan teksturnya jadi tidak terlalu halus. Dan dengan itu jadinya sapi lada hitam kita perfect banget. Tapi nanti akan gue cobain lagi ya. Jujur dari setelah di R&D kita bikin resipinya, ini gue baru mau nyobain lagi. Selanjutnya ada ikan saus Thai. Nah ini ikan kita saus Thai yang sebelumnya setelah digoreng, ditaruh ikannya, di plating, langsung dikasih saus Thai di atasnya. Nah itu orang banyak yang komplain keasinan, kemanisan, kepedesan. Menurut gua setelah kita R&D kemarin memang ada yang kita kurangin ya. Kita kurangin kadar cabenya biar tidak terlalu pedas. Tapi masalahnya juga bukan cuma di situ. Karena cara platingnya sendiri di Corazon itu si saus Thai-nya setelah ikannya digoreng ditaruh terus disiram. Jadinya dia tidak akan merata sausnya ya. Sausnya itu cuma ada di atas. Ikan yang di bawah-bawahnya tidak akan terkena saus. Makanya sekarang standar baru kita ikannya harus diaduk dan dikocok sama si saus Thai-nya gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang benar-benar berubah secara 100% adalah bolognese spaghetti atau pasta bolognese ya. Ini 100% berubah resipinya. Ini resipi yang gua kasih ke Corazon adalah resipi pada saat gua dulu kerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. So guys, menu-menunya udah siap semua. Yuk kita bakal cobain dan kita akan Hanas review ya. Ini rasa kentang. Nah, kalau ada kurang, artinya setelah ini, misalnya kita dapetin sesuatu yang kurang, ya kita akan revisi lagi. Ya, kita cobain saus barbecue. Datang sendiri ke Corazon, cobain. Saus barbecue gue sih gue pede banget ya, karena sudah beberapa kali dibeli sama restoran, resipinya, dan sudah pernah masuk ke beberapa restoran yang gue handle. Dan hampir setiap masuk ke beberapa restoran, resipi saus barbecue gue itu selalu menjadi best seller atau best choices di sebuah restoran ya. Saus barbecue-nya enak banget. Sopnya ya kita makan. Ada tahu, ada sayur ya. Sayurnya pakai pok choy dan ada ikannya. Oke, kita cobain. Wah, ada yang nyetel YouTube kita itu bro. Ikan gurame, terus sapi lada hitamnya. Oke, sapi Mongolian. Kecampur sih. Nah, coba ya ikan gurame saus Thai. Oh ini sih sedap nih sekarang. Ikannya masih crispy. Ikan saus Thai kita kan pakainya tepung basah ya. Jadi tepungnya nge-coating, terus sausnya diaduk. Jadi luarnya crispy, kebalut dengan saus yang punya cita rasa asin, manis, gurih. Ini enak banget. Kemarin tuh emang pedes banget, karena kalau nggak salah, satu resep cabenya setengah kilo. Nah ini kita kurangin setengahnya, cuma 250 gram. Sorry kalau agak berisik ya, soalnya kondisi resto lagi agak rame. Kita nggak bisa ganggu pelanggan kita ya. Sapi lada hitam. Wah, ini sapi lada hitamnya gokil. Ini bener-bener resipi yang secret banget yang gue kasih ke Corazon. Ini adalah resipi sapi lada hitam yang ini gue dapetin resepnya itu pas gue masih di Sunter ya, salah satu hotel juga. Wow, gila ini sih baru saus lada hitam. Ini gue yakin teman-teman datang nyobain. Bener-bener rasanya otentik banget Chinese restoran yang mahal-mahal. Dan sapi kita di Corazon empuk banget karena kita punya treatment khusus ya untuk sapi-sapi kita. Teman-teman bisa lihat nih seberapa empuk sapi kita di Corazon. Ya, nih ya. Oke, ini kita tarik gini aja ya. Bener-bener nggak pakai tenaga nih. Nah, lepas ya. Lagi. Ya, kita ada treatment khusus lah yang memang gua nggak bisa kasih tahu ke teman-teman semuanya ya. Sapi Mongolian. Ini cikal bakal kita R&D semuanya nih gara-gara saus Mongolian. Di komplain sama keluarga owner. Daripada gua R&D satu produk, sekalian gua R&D semua jadinya. Beberapa menu-menu yang memang sering dikomplain sama customer. Wow. Gua belum pernah makan saus Mongolian yang otentik ya. Jadi gua nggak punya tolak ukur yang enak banget tuh saus Mongolian kayak apa. For sure untuk saus Mongolian ini ya, rasanya asin, manis, gurih ya. Dominannya tetap di manis dan dia ada creamy-creamy dari saus kacangnya ya. Jadi saus Mongolian kita di Corazon itu pakai peanut paste ya atau bumbu kacang atau saus kacang. Enak sih kalau buat gua sih. Sup ikan. Wah, sedap. Enak banget, sop ikannya enak banget. Tapi tetap ya, kalau teman-teman maunya sop ikannya yang bold, tebel, creamy, larinya ke sop ikan kuah kari ya. Salah satu menu best seller kita juga yang selalu kita rekomendasiin. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih light, lebih cair, dan toppingnya lebih banyak, malah top, enak. Oke, sekarang kita cobain pastanya. Pasta bolognese.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau dari segi warna mungkin nggak yang tomato banget ya. Nggak kayak saus bolognese yang biasanya teman-teman lihat. Tapi percayalah ini enak banget. Karena dulu zaman gue masih di hotel ini yang gue dapetin resep ini adalah kerjaan gue hari-hari. Gue setiap hari itu bisa bikin saus bolognese tuh 20 kilo, 30 kilo, dan itu capek banget. Jadi gue udah hatam banget sama resipi si saus bolognese ini. Yuk, let's go kita cobain. Posisi tomatonya masih berasa, cuma nggak terlalu strong. Dan yang bikin enak tuh apa? Herbs and spices serta daging gilingnya ini loh. Bikin bener-bener rasanya tuh saus bolognese spaghetti bolognese sih yang comforting banget rasanya gitu. Jadi nggak yang tebel sekali, terus juga bikin enak gitu ya. Ini rasanya asik sekali. Ya gue di Corazon ini gue selalu berusaha jangan sampai ada menu yang miss atau kita kecolongan gitu. Karena restoran sendiri kita nggak bilang di Sentul ya, di Apung aja. Yang pernah ke Corazon pasti ngerti ya. Di area kita aja restoran banyak sekali. Walaupun Corazon sampai saat ini masih menjadi restoran terbesar di Sentul City, tapi kita nggak boleh terlalu pede juga. Karena kita tahu backgroundnya Corazon sebelum gue datang kan. Jadi memang kita harus benar-benar wise sama setiap keputusan yang kita ambil ya. Buat gue, Corazon di tangan gue ya, kalau bisa kita jangan sampai ada menu yang miss. Jangan sampai ada menu yang mengecewakan gitu ya. Artinya apa? Meminimalisir atau mengantisipasi kesalahan sekecil sedikit apapun ya. Kalau bisa kita kasih customer kita sesuatu hal yang sempurna, kenapa enggak gitu ya. Makanya gue selalu berusaha untuk berinovasi, ngejaga, dan lain sebagainya. Ya, kita cobain nasi goreng kari ya. Ini sih nggak usah dicobain. Gue hatam banget rasanya. Karena di resto gue sendiri juga jual kan. Cuma beda kelas. Kalau di Corazon kita main premium, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya potongan dagingnya. Nasi goreng dengan potongan daging sapi segede-gede gini. Ya. So, teman-teman semuanya, makan siang. Sekalian aja gue tutup video hari ini. Silahkan datang ke Corazon mencicipi setiap produk yang baru banget kita R&D semuanya. Ikan Thai, sapi lada hitam, sapi Mongolian, spaghetti bolognese. Gue yakin tidak akan mengecewakan. Gue yakin enak sekali. Terus 2 menu rekomendasi lainnya ada di sup ikan mala, nasi goreng kari, dan kalau pesan stick kita jangan lupa cobain saus barbecue kita yang baru. Udah bersibuk-sibuk ria di Corazon, sudah menyambut sore hari juga. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, menghibur juga pastinya, menjadi pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.